Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Semeton Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang tradisi gebek-gebekan di Desa Tukarmunga, Buleleng, Bali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bicara tentang tradisi, tentu ada banyak di Indonesia, baik dari suatu agama, suku, dan daerah. Apalagi tradisi yang ada di Bali, ada begitu banyak. Hal ini dikarenakan dari kebiasaan turun-temurun masyarakat dari masing-masing tempat atau desa. Kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi, tentunya memiliki tujuan dan makna serta perlu dilestarikan sebagai bagian tradisi suatu daerah. Di Bali, tradisi memiliki makna serta keunikannya tersendiri. Salah satunya di Desa Pakraman Dharmajati, Tukarmunga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Di desa ini ada satu tradisi, yakni tradisi megebek-gebekan yang hanya ada di desa ini saja. Tradisi megebek-gebekan godel atau anak sapi ini dilakukan setelah upacara pecaruan Tilem Kesanga atau H-1 sebelum Hari Raya Nyepi atau Sipeng. Dalam tradisi ini digelar oleh para seketruna atau pemuda desa yang akan memperebutkan kepala godel atau anak sapi. Kepala godel tersebut merupakan sarana dalam menggelar upacara persembahan saat prosesi mecaru yang bertepatan saat sore hari pada hari pengerupukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Jadi tradisi ini hanya digelar 1 tahun sekali ya semeton. Upacara pecaruan Taur Agung Kesanga dari bagian tradisi ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan Buana Agung dan Buana Alit yang dilaksanakan di perempatan Catuspate Agung di desa tersebut. Sedangkan untuk tradisi megebek-gebekan tersebut memiliki nilai-nilai pendidikan terkandung di dalamnya, sebagai nilai tatwa atau kebenaran yang ada, nilai etika yakni berupa norma atau aturan yang ada, nilai upacara, nilai estetika yakni keunikan atau keindahan tersendiri, kebersamaan, serta sosial budaya. Prosesi tradisi ini dipimpin oleh pemangku kahyangan 3 dan juga perangkat desa dengan melaksanakan prosesi pecaruan Taur Agung Kesanga terlebih dahulu. Pecaruan ini menggunakan godel atau anak sapi yang sudah dikuliti. Bagian kaki dan kepala godel sebagai sarana upacara yang dikenal sebagai bayang-bayang. Sedangkan beberapa bagian daging anak sapi tersebut dibuat olahan untuk memperlengkap upacara Taur Agung Kesanga tersebut. Selama prosesi pecaruan ini akan ada begitu banyak pemuda desa dari keempat banjar yang sudah bersiap-siap dan banyak warga yang menonton tradisi ini. Untuk prosesi pelaksanaan pecaruannya kita akan bahas di video selanjutnya ya semeton. Setelah upacara pecaruan selesai, kemudian akan ada aba-aba dari jero mangku untuk memulai tradisi megebek-gebekan tersebut. Warga yang terdiri dari 4 banjar dalam desa tersebut akan memperebutkan bayang-bayang tersebut. Mereka berebutan dan bergembira, tidak ada rasa permusuhan. Nah, dan untuk anak sapi atau godel yang digunakan dalam caru tersebut bisa berjenis kelamin jantan ataupun betina. Selain itu, ada pula aturan dalam memilih godel untuk pecaruan tersebut, yang mana tidak boleh dalam keadaan buruk seperti dalam kondisi sekarat, terserang penyakit ataupun cacat. Harus anak sapi yang sehat. Penggunaan godel atau anak sapi pada pecaruan dan tradisi megebek-gebekan di Buleleng ini sebenarnya memiliki sejarah mendalam yang membuat penduduk desa mewajibkan tradisi tersebut untuk digelar setiap tahunnya. Konon dulu salah satu desa yang ada di Buleleng ini dulu bernama Desa Dharmajati. Desa ini sedang tertimpa masalah serius yang membuat warga sangat resah. Keresahan warga timbul karena masalah dengan kondisi ekonomi dan kesehatan warga di sana mulai tak terjamin.
Mereka takut kondisi yang dialami desa itu semakin tambah parah. Ada juga sejumlah kejadian yang membuat warga resah, seperti kejadian ketika sungai atau tukad yang ada di desa tersebut yang awalnya airnya tenang, tetapi tiba-tiba air yang ada di sungai tersebut naik ke atas permukaan hingga menyentuh daratan. Konon hal ini terjadi karena Dewi Ayu mengutuk Gempu Awang menjadi batu besar di hulu sungai tersebut, sehingga sungai meluap. Video sejarah tentang Desa Tukadmunggah ini dapat sematon klik di pojok kanan atas nggih. Hal tersebut membuat warga ketakutan. Mereka takut air sungai tersebut naik terus-menerus hingga mengganggu pemukiman yang berada di dekat sungai. Sehingga sungai tersebut diberi nama Tukadmunggah, yang artinya sungai meluap. Selain itu juga banyak hama seperti wereng dan tikus yang menyerang tanaman padi yang dimiliki warga setempat. Dengan demikian membuat petani gagal panen dan merugi. Kejadian tersebut membuat warga menjadi bingung bagaimana cara mengatasi masalah yang menimpa desanya. Mereka pun mencoba untuk menanyakan kepada sesepuh atau tetua yang ada di desa tersebut. Setelah mereka menceritakan masalah yang menimpa desa Dharmajati, sesepuh tersebut pun mencari petunjuk agar masalah air sungai meluap dan tanaman padi yang terserang hama segera dapat dihentikan. Akhirnya, para sesepuh pun mendapatkan pawisik atau petunjuk dalam mengatasi permasalahan di desanya. Dalam pawisik yang didapat, bahwa di desa tersebut harus dilaksanakan pecaruan yang jatuh pada Sasih Kesanga dengan menggunakan godel atau anak sapi yang dijadikan simbol butakala. Penduduk desa sangat berharap agar apa yang sesepuh perintahkan kepada mereka dapat membuat keadaan desa kembali seperti semula. Mereka pun mencoba untuk pertama kalinya menggelar pecaruan menggunakan godel pada saat sehari sebelum Nyepi yang jatuh pada hari raya pengerupukan. Dan prosesi pun dilanjutkan dengan memperebutkan kepala godel tersebut oleh warga desa. Lalu setelah itu lambat laun kondisi desa Dharmajati pun semakin membaik. Maka sampai saat ini pun saat melaksanakan pecaruan di perempatan Catuspata, setelah prosesi pecaruan tersebut selesai akan dilanjutkan dengan menggelar tradisi megebek-gebegan. Para pemuda desa pun sangat antusias untuk mengikutinya. Mereka sangat menikmati tradisi megebek-gebegan tersebut, tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak ikut. Bagi para pengayah atau peserta yang sedang melangsungkan tradisi ini, sangat dilarang jika memiliki perasaan dendam pribadi terhadap sesama pengayah, seperti dendam pribadi yang dimanfaatkan saat tradisi tersebut digelar. Dengan tradisi megebek-gebegan, diharapkan selain menyucikan serta mengharmonisasi alam bur, alam buah, dan alam suah, termasuk seisinya, terlebih penting yaitu lebih mempersatukan masyarakat desa dengan kebersamaan sosial budaya yang patut dilestarikan. Tradisi megebek-gebekan tersebut tidak hanya diikuti oleh Sekatruna saja, tetapi juga oleh para orang tua dari keempat Banjar. Mereka yang mendapatkan dan berhasil membawa kepala sapi atau bayang-bayang tersebut berhak membawa pulang ke rumah yang nantinya bisa disantap bersama keluarga. Baik sebelum tradisi, saat tradisi dimulai, serta bahkan selesai tradisi, para warga yang ikut tidak ada rasa saling dendam ataupun permusuhan, karena dinikmati dengan penuh gembira, kebersamaan, dan rasa bangga akan tradisi yang satu-satunya dimiliki oleh desa ini yang ada di Bali. Tradisi merupakan sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi juga sebagai bentuk norma-norma yang terbentuk dari bawah yang erat berkaitan dengan upacara atau yadnya suatu daerah, sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya. Oleh karena itu, tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat. Rasa bakti kita di dalam melaksanakan upacara atau yadnya tentu bersumber pada ajaran agama Hindu dalam melaksanakan sembah sujud kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, guna memohon keselamatan, keseimbangan, dan keharmonisan. Karena pada dasarnya agama Hindu memberikan kebebasan kepada semua umatnya untuk menghayati, mengamalkan, serta memaknai inti ajarannya. Hal ini sangat terlihat dari kearifan lokal masyarakat Bali dengan adanya berbagai bentuk karya sastra, bangunan suci atau pura, dan keanekaragaman jenis tradisi di setiap desa yang ada di Bali yang memiliki keunikan tersendiri.
Bagaimana pendapat semeton? Berikan pendapatnya pada kolom komentar nggih. Aingge semeton, sekian dulu video dari kami tentang tradisi megebe-gebegan di Desa Tukar Munggah, Buleleng, Bali. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi semeton yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam menyajikan konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Bagikan video ini juga sehingga dapat bermanfaat dan mengedukasi semeton lainnya. Suksema, salam Spiritual Bali TV, Om Santi, 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 Om.